18 meter ini tidak hanya 18 meter tapi 3 lapis. Ini 3 lapis. Jadi struktur 3 lapis inilah yang merupakan struktur yang nggak pernah terjebol. Yang pertama parit, lebarnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Yang kedua adalah setelah dia bisa lewat parit, taruhlah misalnya orang bawa kuda, kudanya berhenti di sini, dia harus kemudian berenang. Kalau berenang dipanah langsung dari sini. Taruhlah akiknya kuat, kebel. Dia bisa manjat. Di sini dia harus kemudian dilempar batu, lempar panah, lempar minyak dan segala macam. Lempar api bakar. Ini tingginya sekitar 8 meter. Tebelnya sekitar 3 meter. Kalau bisa lewat sini, harus lewat sini lagi. Dilempar, dibakar. Tebelnya sekitar 5 meter, tingginya sekitar 12 meter. Kalau misalnya antum yang jadi pasukannya Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk ke dalam? Ingat loh, ini sudah 1123 tahun belum pernah jebol. Gimana caranya kira-kira? Loh, kayak ini gaya Escobar, bro. Gimana? Buat tunnel dari bawah. Jenius. Escobar. Jenius. Tapi salah. Ya. Orang Serbia itu paling pinter gali perak. Mereka buat kemudian tunnel ke sini untuk ke sini, tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pinter. Mereka sudah antisipasi dengan cara apa? Mereka buat metode deteksi sederhana. Mereka taruh di sini baskom 1,5 meter satu baskom air, kasih air. Ketika ada orang gali di bawah geter. Dia tahu arahnya kemana, dia buat lubang, siram per, dibakar. Nggak lagi. Nggak bisa. Maka semua cara nggak bisa. Maka Al-Fatih tahu kalau cara yang lama yang dicoba mesti nggak bisa. Harus ada the new one. Betul. Nah, sekarang ada drone. Dulu belum ada drone. Terus gimana caranya? Pucuk dicinta ulam tiba. Suatu hari ada seorang seniman senjata namanya Orban. Orban ini orang Kristen. Orang Kristen dan dia dari Hungaria datang kepada Kaisar Konstantinopel. Lalu bilang begini, Kaisar saya punya senjata, mau bikin atau tidak? Lalu kemudian Kaisarnya bilang, saya mau bikin tapi kita nggak ada duit, nggak ada uang. Gini aja, kamu tinggal di sini, kamu nggak usah kemana-mana, nanti kalau kami punya uang, kami akan beli. Ternyata apa yang terjadi? Nggak terjadi-jadi, selama setahun akhirnya dia pergi ke tempat Muhammad Al-Fatih lalu bilang begini, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak? Penulisnya Muhammad Al-Fatih nulis kayak begini. Al-Fatih langsung berdiri langsung bilang gini, kamu bisa nggak membuat sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini? Al-Fatih kan jago fisika. Maka dia sudah ngitung, I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali akselerasi. Kalau ada massa sebesar itu yang bisa dilemparkan, itu tembok nggak akan tahan. Orban orang senjata, tahu. Lalu dia bilang begini dalam catatannya, bukan katapult, lebih besar lagi. Kemudian dia bilang gini, jangan-jangan kamu pengen menaklukkan tembok Konstantinopel. Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Ini dicatat ini percakapan mereka. Orban bilang, kalau iya kebetulan. Gue sudah tinggal 1 tahun di sana. Dan gue nggak dibayar, dan gue nggak diapa-apain, senjata gue nggak dibeli. Al-Fatih bilang, berapa yang kamu perluin? Saya perlu segini. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan bagi saya. Langsung dibuat oleh Orban, ini kemudian senjatanya.